Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Enggi Nufrianti Mila, NIM 523012002, Prodi Ilmu Komputer dari Kampus Universitas Pancasakti Makassar, Angkatan 2023. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang proses pengambilan fetch dan instruksi dalam register. Eh, yang pertama, fetch cycle atau siklus pengambilan. Nah, fetch cycle adalah siklus pengambilan data ke memori atau register. Berikut adalah contoh aliran data siklus pengambilan fetch cycle. Yang pertama, urutan kejadian selama siklus instruksi tergantung pada terangan CPU. Yang kedua, asumsi. Sebuah CPU yang menggunakan register memori alamat atau MAR, register memori buffer atau MBR, pencacah program atau PC, dan register instruksi atau IR. Di sini ada prosesnya. Yang pertama, pada siklus pengambilan fetch cycle, instruksi dibaca dari memori. Yang kedua, PC berisi alamat instruksi berikutnya yang akan diambil. Yang ketiga, alamat ini dipindahkan ke MAR atau Memory Address Register dan ditaruh di bus alamat. Yang keempat, kontrol unit meminta pembacaan memori dan hasilnya disimpan di bus data dan disalin ke MBR atau memory buffer register, kemudian dipindahkan ke IR atau instruction register. Yang kelima, PC atau program counter naik nilainya 1 sebagai persiapan untuk pengambilan selanjutnya. Yang keenam, siklus selesai. CU memberikan isi IR atau instruction register untuk menentukan apakah IR atau instruksi register berisi operan spesifier yang menggunakan pengalamatan tak langsung. Nah, dengan demikian, siklus fetch sederhana sebenarnya terdiri atas 3 langkah dan 4 operasi mikro secara simbolik dan dapat ditulis sebagai berikut. Data dari PC dapat dibagikan ke MAR dan disimpan ke alamat T1. Terus data yang dari memori diteruskan ke MBR lalu disimpan ke alamat T2 dan seterusnya. Berikut ada proses pengambilan fetch instruksi. Siklus fetch dan eksekusi. Pada setiap siklus instruksi, CPU awalnya akan membaca instruksi dari memori. Terdapat register dalam CPU yang fungsinya mengawasi dan menghitung instruksi selanjutnya, yang akan dinamakan program counter atau PC. Berikut program counter atau PC akan menambah satu hitungannya setiap kali CPU membaca instruksi. Instruksi-instruksi yang dibaca akan dibuat dalam register instruksi atau IR. Instruksi-instruksi ini dalam bentuk kode-kode biner yang dapat dipresentasikan oleh CPU, kemudian dilakukan aksi yang diperlukan. Berikut ada tahapan eksekusi instruksi. Yang pertama, PC mengirimkan alamat memori tempat kode atau instruksi disimpan ke MAR. Setelah alamat instruksi diberikan ke MAR, isi PC secara otomatis bertambah 1 sehingga menjadi AE01. Yang kedua, bersamaan dengan pengiriman kode AE00 ke memori, control lines R or W akan mengirimkan sinyal low, yang berarti memberitahu chip memori bahwa prosesor bermaksud membaca isi alamat memori AE00. Yang ketiga, isi alamat memori AE00 yakni 3C dikirim ke prosesor. Prosesor mengeksekusi perintah 3C ini dengan menambahkan 1 pada isi register A. 4. Setelah eksekusi selesai, isi register A menjadi 01H. Yang kelima, register PC siap mensuplai alamat tempat instruksi berikutnya. Perhatikan bahwa register A mula-mula berisi 00H sebelum eksekusi perintah 3C. Terus alamat memori tempat kode atau perintah berada adalah AE00H. 00H.
Berikutnya ada contoh diagram. Ada yang pertama register A, register PC dan alamat memori AEOOH. Register A dalam hal ini adalah register yang isinya akan ditambah satu. Register PC atau program counter berisi alamat memori berikutnya. Tempat kode atau instruksi berada, PC selalu berisi alamat memori berikutnya. AE00 adalah alamat memori. Dalam contoh ini nanti akan berisi perintah 3C. Di sini ada cara pengambilan instruksi dalam memori. Pada diagram di atas, kita dapat melihat sejumlah register, dua area memori dan tahapan siklus fetch, decode, execute. Di sini saya akan menjelaskan. ACC ini adalah akumulator dan merupakan register tempat hasil aritmetika dan logika perantara disimpan. Ini menyimpan data yang ditulis dan dibaca dua kali ke dalam memori utama. Memori utama cenderung lebih lambat dibandingkan akumulator atau register lainnya dan lebih murah. MBR itu adalah register buffer memory, juga dikenal sebagai register data memory MDR. Adalah register di prosesor komputer atau unit pemrosesan pusat yang menyimpan data yang ditransfer ke dan dari penyimpanan akses langsung. Ini berisi salinan lokasi memori yang ditunjukkan uh, yang ditentukan oleh register alamat memori. Terus ada MAR, register alamat memori, menyimpan alamat instruksi saat ini yang akan diambil dari memori atau alamat di memori tempat data akan ditransfer. Berikut ada CIR, register instruksi saat ini. Dalam komputasi, register instruksi atau IR atau register instruksi saat ini, CIR, adalah bagian dari unit kontrol CPU yang menyimpan instruksi yang sedang dieksekusi atau dikode. Berikut ada PC, program counter, bisa disebut instruction pointer atau IP, adalah register prosesor yang menunjukkan posisi komputer dalam urutan programnya. Berikut ada memori, ini terjadi dari alamat lokasi memori dan konten lokasi tersebut. Caranya adalah dengan menggunakan alamat memori untuk mencari data lokasi tersebut dan kemudian memindahkan data tersebut, apapun itu, ke dalam register yang diperlukan untuk dapat dioperasikan. Di sini ada gambar menjalankan instruksi pertama. Pada diagram di atas dengan MAR berisi 1, prosesor kemudian akan mengambil isi alamat tersebut yang merupakan baris pertama program kita. Instruksi pertama ini dibaca ke dalam MBR, register buffer memory. Register alamat memori dan penghitung program berisi alamat instruksi pertama. Berikut ada gambar yang menunjukkan instruksi yang di MBR sekarang sudah dimuat ke CIR. Ini adalah fase pengambilan dari siklus. Pada gambar diagram ini menunjukkan bahwa instruksi di MBR yang sekarang sedang dimuat ke CIR atau current instruksi register. Ini adalah fase pengambilan dari siklus. Berikut ada proses pengambilan fetch. Yang pertama, langkah pertama adalah PC mempunyai isi 300, di mana 300 adalah perintah pertama dari memori. Setelah itu, perintah akan diubah menjadi heksadesimal di memori, sehingga angka 300 menjadi 1940. Nomor 1940 akan dipindahkan dalam register CPU DIR atau register instruksi. Langkah pertama adalah PC mempunyai isi 300, di mana 300 adalah perintah pertama dari memori. Setelah itu perintah akan diubah menjadi heksadesimal di memori sehingga angka 300 menjadi 1940. Nomor 1940 akan dipindahkan dalam register CPU DIR. Yang kedua, pada langkah kedua akumulator atau penyimpanan sementara ada isinya 0003. Kenapa? Karena 3 digit terakhir dari heksadesimal 1940 adalah 0003 dan heksadesimalnya adalah 1940.
Jadi kita menggunakan 940 karena 3 digit angka terakhir dari heksadesimal 1940 adalah 940 dan 940 adalah ada isinya 0003. Langkah ketiga sebenarnya hampir sama dengan langkah pertama. PC memiliki isi 301 dan mengubah heksadesimal menjadi 5941 dan akan dipindahkan ke register CPU, tempatnya IR. Isi PC-nya 301 dan isi dari akumulator masih 0003. Berikut PC isinya 302, jadi heksadesimal 2941, tapi IR tetap 5941. Dan akumulator akan diubah menjadi 0005, di mana kita dapat mencari 0005. 0005 adalah jumlah dari heksadesimal 940 dan 0003. Dan heksadesimal dari 941 adalah 0002. Jadi hasilnya adalah 0003 ditambah 0002 jadi 0005. Langkah kelima adalah PC memiliki konten 302. Setelah itu heksadesimal adalah 2941. Jadi pindahkan ke IR dan akumulator masih 0005. Langkah keenam, langkah terakhir adalah dari register CPU kita mempunyai isi PC dan isi PC adalah 303. Akumulator adalah 005 dan IR adalah 2941. Jadi dari register CPU yang memiliki akumulator 005 akan dipindahkan ke memori mengubah heksadesimal 941 dikurangi 0002 menjadi 941 kurang 0005. Demikian penjelasan dari saya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom.